Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Kita cek ombak dulu ya. Nah, kira-kira sekarang semuanya coba ya tulis di komen lagi di mana dan apa sih keadaan teman-teman hari ini gitu. Gimana keadaannya hari ini? Oke, mari kita cek ombak. Bagaimana keadaan teman pagi pada siang hari ini? Oke, insya Allah baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Oke, pada siang hari ini, perkenalkan saya Aini, salah satu member atau salah satu tim dari Muda Inspiratif Islamic Self Development Consulting. Nah, pada siang hari ini kita akan ada di segmen 15 Minute Talk kupas tuntas LPC. Nah, jadi pada siang hari ini nih kita mau kupas tuntas apa sih 3 cara buat kenal diri, apa sih itu LPC. Nah, lalu sama bareng siapa sih kita akan mengupasnya? Ayo, siapa? Tahu nggak siapa? Tak lain adalah dengan Kak Mutia Iza, yaitu General Manager Mudif Academy. Mari kita cek-cek Kak Mutia apakah sudah ada. Mana ya Mudif Academy? Oke. Mari kita tunggu. Halo Kak Mutia. Oke, mari kita cek-cek. Mana ya Kak Mutia ya? Mudif Academy tidak dapat bergabung. Nah, tes. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mudif Academy. Iya, passwordnya. By the way, suaraku aman nggak? Apa, Min? Aman. Suara aku di sini Suaranya aman nggak, Kak? aman. Oke, aman ya. Bismillah ya. Oke, teman-teman. Perkenalkan, jadi dari Mudif Academy ini perwakilan yang akan menjelaskan tentang LPC. Nah, siapakah beliau? Masa nggak tahu sih? Kalau kalian udah sering ikut kelasnya Mudif, pasti kenal ya host kece kita ini gitu. Beliau adalah General Manager dari Mudif Academy yang akan ngebahas apa sih siang hari ini gitu. Silahkan kamu Tia. Oke, nah ini seru banget nih topik pada hari ini. By the way, semoga teman-teman Kak ini dan juga teman-teman yang hadir live di sini di siang harinya itu berkah gitu ya. Dan kita bakal ngomongnya yang seru banget yaitu tentang mengenal diri. Nah, di sini
teman-teman mungkin sering gitu ya kita kenalan sama orang lain, ya kan, kayak oh aku pengen nih banyak kenal sama orang lain gitu. Tapi pertanyaannya, udah seberapa kenal sih sama diri kita gitu, sama ini nih nama teman-teman gitu ya, udah seberapa kenal gitu. Tapi pertanyaannya adalah emang kenal diri itu yang kayak gimana gitu, maksudnya apa namanya, yang seperti apa gitu. Kalau aku sendiri ya memaknainya, kita bisa kenal diri ketika kita tahu kita ini siapa gitu, hakikatnya ya. Jadi kita ini kan manusia ya kan, bukan makhluk lain kan, bukan makhluk lain gitu. Nah, kita ini manusia, pertanyaannya adalah manusia itu siapa gitu. Nah, siapa yang paling tahu manusia? Ya bukan manusia. Yang jelas yang paling tahu manusia adalah yang nyiptain manusia, ya enggak? Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting buat tahu apa namanya? Si manusia ini Allah ciptain itu hakikatnya buat apa sih? Gimana karakteristiknya gitu ya. Jadi apa namanya? Yang pertama kita tahu hakikat penciptaan diri kita, hakikat penempatan diri kita. Terus nggak hanya secara umum sebagai manusia, tapi kita kenal sama diri kita secara spesifik, secara khusus gitu ya. Muti ini siapa, Kak Aini tuh siapa, teman-teman tuh siapa gitu ya, kelebihan, kekurangan, potensi, terus apa namanya, keunggulan gitu. Jadi benar-benar apa ya, kayak ya itu, kenal seperangkat diri kita, karakteristiknya seperti apa. Itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting kita harus mengenal diri kita lebih dalam ya, karena itu akan membuat diri kita itu jadi lebih bersyukur gitu ya, nggak insecure. Mungkin teman-teman di sini suka ngerasa insecure atau ngebanding-bandingin hidup dengan orang lain gitu ya. Nah, bisa jadi karena kita nggak menganggap istimewa diri kita gitu loh, padahal kita ini kan diciptakan itu dengan luar biasa, dengan segala potensi, dengan segala modal gitu. Jadi benar-benar apa namanya, kita itu jadi tambah bersyukur ketika kita bisa kenal diri gitu ya. Terus kita juga makin kenal sama Rob kita tentunya. Kita makin kenal Allah karena kita terus bersyukur atas diri kita, atas penciptaan yang sudah sebaik-baiknya. Jadi kita makin kenal sama Allah seperti apa menciptakan kita, seperti apa menciptakan alam semesta ini gitu. Jadi makin ya tadi, makin kenal Allah, makin kenal diri ya, dan juga makin bersyukur bukan insecure gitu. Nah, itu yang pertama terkait apa sih apa namanya, kenal diri itu dan seberapa penting gitu. Oh iya. Gitu. Setuju nggak Kak ini? Setuju banget. Jadi mengenal diri itu sebagai wasilah ya kamu Tia ya, agar kita juga mengenal Robnya. Kalau kata pepatah Arab nih, kamu Tia, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal. Jadi ini tuh fi'il madhi nih ya kamu Tia. Kalau dalam bahasa Arab itu fi'il madhi itu yang sudah terlakukan gitu. Man arafa, barang siapa yang telah mengenal, bukan proses nih gitu. Jadi ini harus diproses dulu, maka ia telah mengenal Tuhannya. Ya tadi, kalau kita mengenal, kita tahu kekurangan dan kelebihan, bikin kita nggak insecure, tapi kita akan semakin bersyukur gitu. Betul banget. Nah, terus nih kamu, katanya ada 3 langkah ya. Kalau enggak, emang ada berapa sih gitu? Terus apa aja? Nah, kalau tadi terkait ngomongin seberapa pentingnya tadi ya, apa namanya, dan ya seperti yang Kak ini bilang, itu kan sebuah proses ya, mengenal diri sebuah proses tentunya, dan kita harapannya kita lagi mengenal diri kita dan sudah mengenal diri kita gitu ya. Nah, terus gimana caranya gitu ya kita bisa mengenal diri kita gitu. Nah, aku dapat dari mentor aku ya, dan mentor ini dan mentor-mentor aku beberapa, dan mentor aku ini juga merupakan bagian dari alumni LPC ya, Masya Allah. Jadi beliau menyebutkan ada 3 cara untuk kita bisa mengenal diri gitu. Apa aja nih, silakan kita refleksikan ke diri kita gitu ya, sudahkah kita melakukan tahap itu. Yang pertama, yaitu bahasa kerennya adalah kita melakukan experiential learning ya. Jadi sederhananya adalah kita memaknai pengalaman-pengalaman atau momen-momen yang terjadi selama ini di hidup kita gitu. Kita mengenal diri kita lihat sejauh ini kita itu gimana sih kalau merespon keadaan, momen-momen yang terjadi yang paling berkesan buat kita tuh
saat kita ngapain ya, saat kita apa ya gitu. Kadang kita bingung nih, kita bingung misalkan masa depan harus gimana gitu. Coba kita track ke belakang nih, pembelajaran, pengalaman kita. Oh, aku tuh waktu itu suka banget deh kalau misalkan ngomong sama orang gitu. Nah, bisa jadi itu potensi teman-teman yang bisa digali untuk kedepannya gitu. Oh, aku seneng nih dengar curhatan orang. Nah, bisa jadi itu potensi juga kelebihan kamu mampu menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi lewat tracking momen-momen yang berkesan buat hidup kamu gitu. Itu experiential learning. Yang kedua itu assessment. Nah, ngelakuin assessment itu ada banyak cara gitu ya. Yang pertama, assessment dengan menggunakan tools. Toolsnya banyak banget gitu ya. Kalau misalkan teman-teman suka nih ikut-ikut tes kepribadian gitu ya, dan itu kan juga cukup membantu diri teman-teman. Apapun itu basisnya, mau itu yang genetik ya, biometrik ataupun psikometrik, silakan teman-teman lakukan biar dibantu dengan tools itu. Akhirnya kita makin kenal sama diri kita gitu. Nah, kalau di Muda Inspiratif sendiri itu menggunakan konsep assessment dengan tools yaitu Stephen ya, konsep untuk memetakan dominan kita ya, kelebihan kita nih, potensi kita nih seperti apa gitu ya. Ini pakarnya lebih lanjut tentang Stephen, nanti ngobrol sama Kak Aini ya. Gitu. Nah, itu yang tadi assessment dengan tools. Bisa juga assessment lewat orang lain. Jadi kita tanya ke orang-orang terdekat kita, ke sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, pokoknya tanya sebenarnya selama berinteraksi dengan aku nih orangnya kayak gimana sih gitu. Kelebihan aku, kekurangan aku, dan yang kamu lihat dari diri aku itu apa. Dan itu kita harus cari orang yang jujur ya, maksudnya yang terbuka, kasih tahu benar-benar tentang kita, bukan yang hanya bagus-bagusnya aja gitu ya. Jadi itu banyak-banyak ngobrol sama orang lain ya, tanya pendapatnya tentang diri kita. Itu yang kedua, lakukan assessment, ada 2, dengan tools dan juga dengan bantuan orang lain. Dan yang ketiga, ini yang nggak boleh dilupain juga adalah kalau tadi kaitannya dengan bantuan eksternal, kalau ini yang ketiga yaitu kita benar-benar menekankan diri kita, hubungan diri kita dengan Allah gitu. Kita melakukan yang namanya self talk ya, bahasa kerennya kan sekarang lagi tuh ya, ngomong sama diri sendiri gitu loh. Lagi ramai ya self talk tuh. Iya. Nah, tapi harus nggak bisa sembarangan kayak kita ngomong aja sendiri terus kita overthinking, jadinya nggak gitu juga gitu ya. Tapi ada proses di mana aku sering melakukan self talk ini, tapi self talknya itu dimuarakan atau ibaratnya kayak curhat ke Allah. Nah, intinya kayak gitu. Jadi benar-benar minta petunjuk Allah. Jadi sebenarnya nggak self talk banget ya, karena kita tentunya melibatkan Allah di dalamnya gitu. Jadi benar-benar, ya Allah, aku lagi ngerasa kayak gini, aku lagi punya masalah ini, aku lagi buntu, aku lagi bingung, aku lagi bla 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 gitu. Minta sama Allah petunjuk gitu, karena yang paham diri kita lagi-lagi kan Allah ya gitu. Jadi ya Allah, kalau aku lagi blank gitu ya, aku lagi bingung, aku harus apa, minta petunjuknya Allah gitu. Bahkan sampai kita merencanakan pun, tahap rencana, tahap eksekusi, kita minta ridhonya Allah gitu. Ya Allah, kalau misalkan ini memang baik untukku, maka tunjukkanlah gitu. Nanti akan Allah beri jalan, nanti akan Allah beri tanda-tanda gitu kan. Jadi itu gitu ya. Jadi yang ketiga itu adalah melakukan self talk, tapi self talknya itu sama Allah, yang benar-benar berserah diri kepada Allah gitu. Jadi itu lebih kurang ya singkatnya mengenai 3 cara kenal diri, dan ini harus dilakukan semuanya gitu. Maksudnya ya 3-tiganya ini, jangan hanya salah satu aja gitu. Itu akan membantu teman-teman untuk semakin mengenal diri gitu. Harus selalu melibatkan Allah ya Kak Mut ya. Tenang, kita you are not alone gitu. Allah nggak akan nggak akan meninggalkan hambanya dalam kesendirian gitu. Tapi dari situ juga hambanya harus selalu mencari, harus selalu merasa butuh sama Allah. Nah, itu dia teman-teman 3 langkahnya. Berarti kenal diri itu penting banget ya Kak Mut ya.
Duh, penting banget nih. Tadi kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Kita aja belum mengenal diri kita, udah nganggap insecure. Lah gimana gitu? Kenal aja belum, makanya ta'aruf dong. Bukan cuma ta'aruf sama dia, ta'aruf sama diri kita. Asik. Nah, terus jadi sebelum kita planning, sebelum kita melakukan sesuatu, penting banget nih buat kita mengenal diri kita, biar kita tahu arah yang baik kemana sih, yang harus kita lakukan ketika seperti ini bagaimana gitu. Nah, kalau LPC-nya di Mudif Kak Mut, itu kan apa sih namanya? Ada dimasukkan unsur pengenalan diri ya. Nah, itu gimana? Pengenalan diri dalam LPC itu bentuknya kayak gimana? Ya. Nah, ini menarik juga nih, maksudnya yang apa namanya salah satu hal yang bisa membantu teman-teman gitu ya. Jadi ibaratnya kita ngerancang tuh nggak asal rancang gitu, nggak asal aku punya mimpi A B C D gitu, tapi ya mimpi aja gitu. Tapi penting rasanya kita ketika merencanakan sesuatu itu ya, merancang masa depan misalkan, itu kita lihat kondisi kita lihat modal kita lihat apa yang sudah ada dalam diri kita, itu akan sangat jauh membantu gitu ya. Makanya kalau di LPC itu ya ada 11 blok, di mana blok tengah itu adalah blok khusus mengenal diri dulu. Jadi blok tengah dulu diisi gitu ya, diisi apa aja, kita tahu life value kita tahu apa sebenarnya yang berharga buat diri kita tahu passion kita tahu keunggulan kita, kemampuan kita tadi, kepribadian kita seperti apa ya, terus kita tuh pengen jadi apa, pokoknya itu benar-benar kita ngenalin dulu deh diri kita di blok tengah itu. Nanti kalau itu sudah kita kenali, itu akan lebih mudah ketika kita merancang tujuan hidup kita, visi misi, bahkan sampai ngeset lingkungan kayak apa. Karena kayak like IG kemarin aku sempat ngomong gitu ya, ibaratin kayak Google Maps gitu. Google Maps ini kita penting untuk ngeset destinasi ya, destinasinya kita mau kemana, tapi penting juga untuk kita set kondisi kita saat ini, titik awalnya itu. Nah, titik awalnya sampai link betul banget detailnya, Masya Allah. Iya, makanya masa ini ya yang aku bilang, yang bisa, yang apa ya, yang alhamdulillahnya gitu ya, aku terbantu atas izin Allah tentunya. Kita life planning tapi nggak sekedar nge-planning yang hanya A, B, C, D gitu, tapi benar-benar sekomprehensif itu gitu. Dan ini kan juga alumni LPC ya, jadi merasakan juga experience apa namanya planning gitu. Jadi buat lari, buat mau lari itu tahu diri, oke, aku lari bisa sampai seperti ini gitu. Terus gimana caranya buat nyari jalan pintas gitu. Dan alhamdulillah sih selama ini ketika ngerancang masa depan, ketika ngerancang tujuan, karena udah ikut LPC, jadi tahu nih langkah-langkahnya, selalu goals gitu. Padahal banyak kamu keluhan-keluhan milenial atau orang-orang muda, Allah hidup tuh ngalir aja deh, nggak usah dirancang-rancang. Banyak rancangan atau planning-planning, ujung-ujungnya gagal. Tunggu dulu, ini planningnya udah sesuai kemampuan diri atau belum? Seperti itu ya kamu ya. Betul. Iya. Planning karena ngelihat orang-orang sukses seperti ini, maunya sukses juga seperti itu. Padahal setiap dari kita punya jalan sukses masing-masing. Karena modal dirinya aja beda, cara berproses untuk menuju kesuksesannya juga beda. Nah, yang udah sukses itu sudah mengenal diri pastinya ya. Nah, kita yang masih berproses nih, mengenal diri aja nggak mau, planning apalagi? Wah. Gimana mau jadi abdan syakuro, abdan yang bersyukur. Masya Allah, yes, betul banget. Setuju banget. Jadi ya itu pentingnya ya, tadi apa namanya, pentingnya kita mengenal diri, kita jadi tahu tujuan penciptaan ya. Tujuan penciptaan teman-teman pasti udah khatam gitu ya. Tujuan penciptaannya adalah ya Allah, manusia diutus untuk ibadah sama Allah gitu ya. Tujuan penciptaan dan tujuan penempatan ya, penempatan sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini sebenarnya konsep ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di LPC, tapi singkatnya adalah tadi kita punya tujuan penciptaan dan tujuan penempatan, dan secara umum dan secara spesifik ini Muti lahir diutus buat ngapain sih, buat ngatasi masalah apa, buat berkontribusi di mana gitu. KA ini begitu, teman-teman juga begitu gitu. Jadi kita bangun itu, kita ngerancang itu sebagai proposal hidup kita, bahwa ya Allah, waktu aku di dunia, aku ngelakuin ini ya Allah, semoga Engkau ridho, semoga ini jadi
pemberat amalku kelak gitu. Jadi Amin, amin. gitu. Oke, cakep. Keren banget nih kamu ya. Apalagi kalau seandainya kesempatan ini nggak dimanfaatkan gitu. Jadi kita udah tahu nih, sepengalaman aku juga setelah ikut LPC tuh jadi banyak merenung tuh Kak Mut. Tadinya ya udahlah mau biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika kita bisa bermanfaat dengan mengeksplor dan memaksimalkan potensi kita, kenapa enggak gitu? Kenapa harus menjadi biasa-biasa aja gitu? Eh, kan menjadi manusia yang biasa-biasa aja dan memaksimalkan potensi sama aja. Ada kita dapat masalah juga, dapat berproses juga. Sama-sama dapat masalah, sama-sama dapat proses. Kenapa enggak menjadi yang luar biasa gitu? Enggak cuma biasa di luar gitu ya. Oke, Cakep. cakep. Nah, terus kamu kapan lagi nih ada LPC? Oke, wah ngomongin LPC emang nggak ada habisnya ya Nggak teman-teman. ada habisnya nih. Masya Allah, buat teman-teman yang lagi ngerasa tadi ya, lagi ngerasa bingung, galau sama masa depan gitu ya. Insya Allah Muda Inspiratif siap bantu. Ya atas izin Allah tentunya udah ratusan alumni yang terbantu terkait gimana cara ngerancang nggak asal ngerancang masa depan, tapi lihat hakikat diri kita, kemampuan diri kita seperti apa ya, dalam program komprehensif, sistematis, intensif namanya Life Planning Canvas. Dan saat ini sedang dibuka Life Planning Canvas batch 9. Ya, jadi buat teman-teman ya. Yes, udah ratusan alumni dan Kak Aini dan teman-teman di sini juga udah jadi alumninya dan udah ngerasain manfaatnya tentunya ya, alhamdulillah. Jadi yaitu jangan nunggu sampai ibaratnya gini, jangan sampai kita nanti hidup ngalir aja, akhirnya kita ngebuang. Jadi kita punya stupid cost gitu, kita capek-capek ngeluarin sesuatu tapi kita bingung. Jadi yuk kita punya hidup terarah bareng-bareng ya, kita mau berkontribusi di mana, jalannya lewat apa, sesuai kemampuan kita, potensi kita, hakikat diri kita. Insya Allah Muda Inspiratif siap bimbing teman-teman gitu. Saat ini sedang pembukaan, bentar lagi penutupan, dan akhir Juni kita akan mulai programnya. Jadi buat teman-teman yang masih kepo soal apa sih Life Planning Canvas, silahkan di stalking ya di feednya Instagram Muda Inspiratif, atau juga bisa klik link di bio mudainspiratif.co.id. Jadi langsung aja kepoin di situ penjelasan lengkap. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, boleh langsung tanya ke DM via DM Instagram gitu. Oke teman-teman, jadi singkatnya dari LPC ini kita mengenal diri nih. Dari mengenal diri kita bisa merancang gimana sih masa depan. Maksudnya masa depan ini nggak cuma dunia ya, tapi proposal dunia dan akhirat. Semuanya pasti mau kayak pengen goalsnya akhirat, masuk surga. Tapi nah proses kita nih berbeda. Apa yang mau kita lakukan di dunia? Karena dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Nah dari situ untuk mendukung apa sih mau masa depan kita juga dibantu untuk men-setting lingkungan. Karena lingkungan itu kalau kita mencari nggak dapet, ya dibentuk gitu. Kalau bisa membentuk kenapa tidak? Pokoknya semua usaha harus maksimalkan. Nah ada info juga nih BTW, early bird-nya ya terakhir hari ini ya. Nah, hari ini ya, Senin 21 Juni 2021 pukul 23.59 ya. Silakan teman-teman itu bukan ngebuang uang ya, bukan boros uang, tapi investasi untuk diri teman-teman. Investasi sekali hidup, dunia akhirat ya. Hidup. Benar, insya Allah gitu. Jadi apa namanya? Daripada kita buang-buang waktu gitu kan ya, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran untuk menjalani hidup yang nggak terarah, terus jadi ya udah, yuk kita sama-sama punya hidup terarah biar kita bisa masuk jannah gitu, Masya Allah. Amin. Ayo daftar sekarang ya, jangan nunggu sampai nanti, jangan cuma jadi penonton, yuk kita jadi pemain juga dalam LPC. Oke, terakhir untuk LPC ini daftar tanpa nanti, mulai tanpa tapi. Yuk. Oke, kira-kira ada pesan terakhir nggak nih kamu? Waduh, pesan terakhir ya. Pesan terakhir. Intinya apa ya? Intinya deh. Ya, intinya
tadi kita ngomongin cara kenal diri, silakan teman-teman lakukan 3 hal itu ya. Dan juga tentunya ini akan dikupas secara mendalam ya, akan dibimbing teman-teman satu persatu itu kayak gimana cara kenal dirinya dan merancangnya di LPC. Jadi kita ketemu lagi nanti di LPC untuk bahas secara lebih mendalam dan spesifik dan dibimbing oleh trainer, mentor, dan juga fasilitator yang ada. So, udah pokoknya kalau misalkan teman-teman lagi nonton ini, nyimak langsung aja klik link di bio mudainspiratif.co.id. Oke, pokoknya jangan sampai nyesel ya, jangan sampai nyesel hari ini langsung daftar karena besok harganya udah naik. Betul. Oke, Hari mungkin Selasa cukup harga sekian. naik. Hari Selasa udah naik, hari Selasa pukul 12 pukul 00:01. Itu udah berubah harga ya, pokoknya hari ini manfaatkan tinggal berapa jam lagi. Oke, sekian ya. Nah, ini ada alumni LPC nih yang hadir juga nih, Masya Allah. Ada Kak Tuh, Vika. ngefans banget. Tuh, ini juga alumni LPC, Masya Allah juga ya, teman-teman nih. Gabung LPC guys, benefitnya banyak banget, asik. Yuk, gabung. Pokoknya kita gabung LPC ya. Pokoknya manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai nyesel lah. Sebelum ribuan alumni LPC merasakan manfaatnya, yuk masuk jadi bagian ribuan alumni LPC itu. Betul, Masya Allah. Oke, kira-kira cukup ya kamu ya? Atau ada lagi pesan yang ingin disampaikan? Oke. Cukup. Ini nanti nggak akan berhenti sampai LPC berlangsung. Udah cukup. Siap. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian info dari kami Muda Inspiratif dan Mudif Academy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Kak Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program Live Planning Canvas.